Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini saya akan coba untuk berbagi bagaimana membuat RPG Maker dalam konteks pendidikan, dan ini contohnya. Nanti kita akan membuat yang mirip dengan ini ya. Ini contoh tanpa ada soal. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan di RPG Maker ini untuk pendidikan ya. Oke. Nah, ini ya. Yang pertama kita bisa melakukan dialog seperti ini. Nah, terus kemudian ini juga nah, halo kawan, namaku Iman, temui Pak Budi, dan seterusnya. Nah, jadi setelah ditemui Pak Budi nanti akan muncul yang namanya orang ini. Jadi sebelumnya tadi itu nggak ada orang ini nih ya. Sama nanti setelah kita klik orang itu nanti akan muncul pintu di sini ya. Nah, ini tidak ada pintunya kan? Tapi setelah nanti kita klik orangnya, nanti akan muncul pintu, akan beri bekal, terima kotak ini, kunci untuk membuka kotak ini adalah 2021. Oke, ini adalah event yang diaktifkan oleh Pak Iman tadi, nih Pak Budi diaktifkan oleh Pak Iman seperti itu. Nah, ini ya, kotak ini itu muncul karena kita berdialog dengan ini ya, diaktifkan dari eventnya Pak Iman ini. Kita buka kotaknya di 2021. Seandainya ini kita centang, maka dia nanti kalau salah, nah akan muncul ini ya peringatannya. Nah, ini 2021 seperti ini. Nah, ruang dan otomatis ini akan terbuka gitu ya. Nah, di yang kedua ini kita bisa interaksi dengan orang yang bermain game ini ya, dengan cara apa? Dengan cara password ini gitu ya. Jadi kalau misalnya dia nggak tahu passwordnya, suruh menghubungi kita dan kita akan memberikan tugas berupa tugas di dunia nyata. Jadi kalau biasanya di game-game yang biasanya itu kita harus membayar menggunakan uang, tapi ini menggunakan aktivitas. Nah, bagusnya seperti itu kalau kita mau bikin sendiri. Kita masukkan aja ini ya, ini 19. Anggap aja kita sudah tahu 19 2 4. Nah, oke, masuk seperti itu. Nah, ada bapaknya. Selamat datang nak, aku sudah menunggumu. Kamu pasti sudah diberitahu oleh teman-teman depan. Sekarang belajarlah terlebih dahulu, pelajari 3 buku di ruangan ini. Nah, setelah ngomong ini nanti akan muncul bukunya. Nah, sebenarnya kan kelihatan ya. Kalau bukunya kita bikin nggak kelihatan ya jadi. Nah, intinya di event ini kita itu disuruh untuk menyelesaikan misi yang 3 ini, dan kemudian kita suruh kembali lagi ke orang ini. Seandainya kita masih satu aja ini ya, jadi kota ini bisa dikasih pertanyaan dan ini jawabannya. Nah, kalau udah benar dia akan hilang. Nah, semangat tuntaskan misimu ya gitu ya. Jadi kalau belum selesai misinya atau belum selesai menjawab pertanyaan yang ada di sini, maka ya otomatis tidak akan muncul tuh, tidak diberitahu misi selanjutnya. Nah, selamat. Nah ya, kalau misalnya satu ya belajar lagi ya, seperti itu kalau salah. Oke, semuanya oke, terus kemudian kita temui lagi. Nah, baru kemudian disuruh ke portal tuh. Nah, jadi intinya harus terkumpul semuanya sama kayak ini nih, sama kayak ini. Nah, ini kalau sudah terkumpul semuanya jadinya tulisannya berubah keren seperti itu. Sama ini kita harus menjawab pertanyaan. Kalau sudah menjawab pertanyaan, oke, oh belum ya, jadi ini sampai berapa kali nih ya. Nah, ya. Oke, sudah 3 kali jawab. Nah, ini ya baru portalnya. Nah, setelah ke portal, nah ini nanti bagaimana cara membuat gambar yang seperti ini. Nah, kemudian dihapus. Nah, seperti itu ya. Jadi ini buat pelajaran nanti. Nah, kita baca dihapus. Oke. Nah, ini bisa ditambahkan pintu nanti. Oke, itu saja. Sekarang kita akan membuat apa gamenya ya. Sudah beberapa menit tadi, 4 menit gitu aja ya. Oke, kita membuat gamenya teman-teman. Kita membuat gamenya, dan ini gamenya saya buat dulu ini ya. Di cara membuat gamenya ini pakai new ini ya, new. Nah, terus kemudian kita
buat aja namanya misalnya game baru gitu ya. Judulnya apa? Judul itu nanti yang selalu muncul di gamenya. Misalnya ini adalah matematika dasar. Nah seperti itu ya. Oke, klik OK dan nanti akan ada proses pengkopian file. Ditunggu aja dan selesai. Nah sebenarnya ini sudah bisa dijalankan ya dengan menekan ini ya, tapi masih kosong seperti itu. Nah di sini ada, ini untuk yang dua ini paling penting ya. Ini untuk menggambar peta, jadi kita bisa menggambar di sini. Nah seperti ini kita bisa menggambar peta di sini gitu ya. Ada lagi kalau kemudian ada apa, ini juga bisa menggambar peta seperti ini. Nah dikasih gunung-gunung misalnya seperti itu, tapi saya nggak ingin menggambar peta ya. Ini kan alat-alatnya untuk gambar. Saya ingin hapus saja ini. Kita akan menggunakan peta yang sudah disediakan ya. Kita klik kanan, terus kemudian kita pilih load dan kita pilih peta. Nah ini anggap aja ini petanya ini ya, biar lebih mudah. Oke, market seperti itu. Nah ini petanya. Nah seperti ini ya. Kita kesini nih, peta di pasar ini. Terus setelah itu, kalau sudah di sini ada namanya ini ada event ya. Event ini untuk membuat apa, peristiwa atau rangkaian kejadian seperti itu ya. Apa yang akan terjadi di sini ya, ini event gitu ya. Jadi kalau kita klik 2 kali di sini, oh enggak ada. Jadi kalau kita klik di sini di event, nah ini nanti di sini akan terjadi apa. Nah di sini akan ngapain. Nah seperti itu. Kita membuat orang ya pakai ini juga, NPC ya, namanya event. Setelah itu kita juga ada database. Nah database ini semua data ada di sini ya. Sistem juga, ini currency bisa dirubah menjadi rupiah seperti itu. Ada aktor ini diganti, yang biasanya 4 kita ganti aja 1 biar lebih mudah, jadi orangnya 1 aja. Nah herald diganti namanya misalnya Rozak misalnya gitu ya. Nah ini juga bisa diganti orangnya, terserah kalian ya. Hanya saja semuanya satu tema ya. Kalau ini aktor 1, ini juga aktor 1, ini aktor 1 ya. Oke, di apply dan di OK seperti itu. Nah terus kemudian ini ada ini plugin, sudah cukup ini ya. Ini kalau kita membuat karakter sendiri kapan-kapan aja itu. Nah sekarang ya, sekarang kita akan membuat ya. Nah ketika kita membuat apa, game ini, saran saya ini sudah disiapkan dulu ya eventnya. Misalnya ini ya, jadi nanti orangnya itu dimulai dari sini misalnya. Nah kita mau ketemu siapa. Nah di sini misalnya ada orang yang jualan ya. Nah jualan di sini. Nah ini ya, jadi kalau kita klik 2 kali menggunakan ini, nah ini akan muncul eventnya. Nah ini ya, misalnya namanya ini ya, namanya bapak ini, penjual 1 seperti itu ya, penjual 1. Terus kemudian di sini kita kasih people, orang yang jualan. Nah ini mbak yang jualan. Nah terus kemudian, nah di sini ini kontennya, ini isinya sebuah event itu sendiri gitu ya. Jadi misalnya di sini show text gitu ya. Ini untuk menunjukkan teks, show choice itu untuk memilih ya, kayak pilihan ganda tadi gitu ya. Show text misalnya, selamat datang, selamat belanja. Nah ini zaman dulu ini, selamat datang, selamat belanja seperti itu ya. Oke gitu aja dulu ya. Nah ada autonomous movement itu, kalau fix ini dia orangnya diam aja gitu ya. Diam aja. Kalau stepping dia itu diam di tempat, gerak di tempat. Nah karena jualannya di tempat itu ya, kita pilih fix saja ya. Kalau kemudian ini priority itu same as karakter, itu berarti dia itu sama dengan karakter kita gitu ya. Terus kemudian kalau ini below karakter berarti bisa diinjak kayak rumput gitu. Kalau above karakter itu kayak awan, dia itu
di atas seperti itu ya. Jadi kita pilih same as character. Trigger itu event ini tuh bisa bekerja ketika dipencet. Nah, diklik gitu ya. Nah, kalau player touch itu kesentuh saja, dia lewat gitu, dia langsung aktif. Orang ini akan aktif langsung ngomong seperti itu. Jadi kalau di action button ini ketika diklik orangnya, maka dia itu ngomong selamat datang selamat belanja. Tapi kalau yang player touch itu dia itu kesenggol sedikit saja tanpa disentuh ya, kesenggol kayak rumput kesenggol gitu ya. Itu nanti dia akan ngomong selamat datang selamat belanja seperti itu. Nah, kalau yang event yang autoran itu kita masuk ke peta itu dia langsung ngomong sendiri seperti itu ya. Nah, ini ya, kita pilih action button. Nah, jadi ini ya di apply. Tampilannya seperti apa nih? Tampilannya seperti ini nanti. Oke, kita play. Di yes seperti itu. Kita berapa menit ini? 11 menit ya. Lama ya ini ya. Semoga sabar. Kenceng banget Nah, ini ya, jadi ini. Nah, di sini nah kita bilang, "Nah, selamat datang, selamat belanja." Terus seperti itu, "Selamat datang, selamat belanja," gitu ya. Nah, padahal kita ingin dia itu menawarkan sesuatu. Nah, itu ya. Dan kita ingin menawarkan sesuatu. Maka kita akan buat lagi nih ya. Coba ini klik 2 kali. Nah, kita buat di sini ada teks lagi. Nah, ini pilihan. Nah, ini ya misalnya di sini kita ini ya kita kasih ini pisang. Terus ini jeruk. Pilihannya ya, nanti pilihannya itu pisang atau jeruk. Nah, seperti itu. Nah, ini juga bisa ditambahkan lagi. Kalau mengedit itu tekan spasi ini ya. Jadi bukan diklik 2 kali seperti ini. Kalau diklik 2 kali itu menambahkan. Tapi kalau kita tekan spasi, dia akan edit. Selamat datang, selamat belanja. Kita kasih sini mau beli apa? Di sini ada buah, pisang, dan jeruk. Nah, ini jangan lupa dikasih orang face-nya. Orangnya tadi itu ini ya, people. Nah, ini mbak-mbaknya. Oke, mbaknya ngomong seperti itu. Windows ini bentuknya kotak seperti itu. Kalau ini dim itu dia itu tanpa ada bingkainya seperti itu. Nah, ini sekarang kalau ini seperti ini berarti dia itu di luar jalur seperti itu ya. Dia harusnya dia itu di enter biar nanti tidak keluar jalur seperti itu ya. Kalau dia yang lebih ini nggak kelihatan tuh nanti. Kita tekan OK. Nah, ini ya. Nah, jadi nanti ada konsekuensinya tuh. Kalau misalnya nanti ketika milih pisang, maka nanti apa? Misalnya ketika milih pisang nanti dia ngomong lagi tuh ya, dia ngomong caranya di copy aja ya nih ya, di copy Ctrl C, terus kemudian taruh pisang. Makasih sudah membeli pisang seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dia milih pisang otomatis ngomongnya ini. Kalau dia pilih jeruk, nah semoga suka dengan jerukku gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu terus bisa ditambahkan teks lagi nanti seperti itu ya. Nah ini ya, terus kemudian supaya dia tidak menawarkan terus menerus ya, yang terjadi di sini kita tambahkan namanya. Nah, ini nama materi baru lagi yakni namanya sell switch. Sell switch itu supaya nanti ketika selesai dia menawarkan dan kita sudah membelinya, maka dia berganti dengan percakapan yang lain. Nah, jadi nggak masa ditanya terus selamat datang, selamat belanja seperti itu kan, biar nanti ketika selesai ditanya dia percakapannya berganti. Nah, kita akan tambahkan apa di sini? Namanya di sini adalah ada namanya control self switch seperti itu. Nah, ini ya. Ini ada 4 self switch-nya. Jadi maksimal 4, kita pilih yang A dan di OK seperti itu. Nah,
ini nanti untuk mengaktifkan apa? Untuk mengaktifkan seperti ini, tapi bukan di sini ya. Tapi kita buat lagi di sini ya, yang percakapan kosong. Ya, kita copy aja sini. Ini copy semuanya biar nanti nggak membuat lagi terus kemudian dipaste. Nah, ada dua kan ya? Ada dua. Nah, yang satu ini kita hapus nih. Nah, ini kan yang satu tadi. Ini yang kedua. Dan di sini kita centang cell switch-nya. Nah, ini cell switch A seperti itu ya. Jadi A on. Jadi kalau misalnya sudah selesai ngomong terus kemudian bertemu dengan ini, dia akan mengaktifkan yang ini. Nah, otomatis dia mengaktifkan ini. Jadi fungsinya ini itu untuk mengaktifkan gitu ya. Nanti ada namanya switch apa seperti itu. Nah, ya. Nah, sekarang kita ganti percakapannya. Seperti itu. Sekarang terima kasih sudah membeli gitu ya. Membeli jeruk, membeli barangku. Nah, ini silahkan pergi ke penjual yang lain. Nah, penjual yang lain ya. Di oke. Nah, seperti ini. Nah, penjual yang lain siapa? Anggap aja ini gini ya. Silahkan pergi ke rumahku, misalnya ke temanku. Kamu akan diberi kejutan olehnya. Nah, seperti itu. Di oke. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan temannya ini ya, temanku ini. Nah, temannya gimana? Nah, ini ya, nanti setelah ini kita akan tampilkan temannya. Oke. Oh, bukan disilang ya, tapi di apply. Terus di oke. Nah, kita tes sekarang. Nah, seperti ini ya. Dia di sini nih. Nah, selamat datang, selamat belanja. Mau beli apa? Di sini ada buah pisang, jeruk. Kita beli pisang. Terima kasih sudah mau beli pisang. Nah, gitu ya. Kalau kita klik lagi orangnya, nah, terima kasih sudah membeli barangku. Silakan pergi ke temanku. Kamu akan diberi kejutan olehnya. Nah, anggap aja temannya nanti di sini ya. Anggap aja temannya nanti di sini. Nah, sekarang kita akan buat temannya nih. Nah, temannya di sini. Jadi temannya itu tidak akan muncul kalau belum ngomong dengan ini gitu ya. Kita buat di sini, temannya di sini. Anggap aja temannya di sini ya. Kita buat, klik 2 kali, terus kemudian kita buat temannya. Temannya itu cewek harusnya ini ya. Gak ada orang tua lagi nih ya. Ini penduduk. Ini aja ya, penduduk. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, kita namai temannya ini ya. Temannya kita namai. Namanya apa? Di sini kita klik ini ya. Di sini kita klik switch. Nah, ketika kita aktifkan switch, maka dia akan aktif ketika nanti diaktifkan oleh event yang lain seperti itu ya. Jadi kita namai di sini ya, eventnya ini kita namai di sini, switchnya ini kita namai dengan ya orang kedua atau apa gitu ya, bule atau apa, siapa itu, apply. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau ini dihilangkan maka dia langsung otomatis muncul gitu ya. Tapi kalau ini centangnya dinyalakan dan kita beri nama ini ya, kayak ini ya, maka nanti ada syaratnya, kondisinya. Jadi dia akan muncul ketika apa? Ketika ini diaktifkan ya. Aktifkannya bagaimana? Nah, ini aktifkannya. Tadi dicentang dan juga di sini diaktifkan ya. Kita mengaktifkannya dari sini, dari yang kedua. Nah, sebenarnya di sini juga bisa langsung, di sini bisa, di sini juga bisa. Intinya setelah percakapan kemudian orangnya muncul gitu ya. Saya milih di sini aja.
jadi di mana aja bisa. Nah, kita pilih namanya control switch seperti itu ya. Kita mengontrol control switch, yakni orang yang kedua on. Nah, jadi setelah dia ngomong ini, pergi ke temanku, kamu akan diberi kejutan olehnya. Langsung control switch on. Jadi orang kedua akan muncul seperti itu. Nah, orang kedua itu mana? Orang kedua nanti kan banyak orang nih. Misalnya ini banyak orang. Orang kedua mana ya? Ini kita namai. Ini adalah orang kedua. Ini dinamai dengan event orang kedua. Nanti ada orang ketiga dan sebagainya. Berarti yang on itu adalah orang kedua ini. Nah, kita kasih percakapan ya ini ya. Kita pilih show text. Terus kemudian kita pilih people. Nah, ini ya. Misal ini. Halo Kak. Nah, itu ya. Kamu mau pilih makanan apa? Nah, ini ya. Seperti itu ya. Ini di oke. Nah, jadi itu ya. Nah, sekarang kita akan belajar menampilkan gambar gitu ya. Jadi ini aja dua aja belajarnya. Play. Jadi ini, nah ini kita akan belajar gambar ya. Kita coba di sini menampilkan buah-buahan di sini ya. Gambar buah-buahan. Kamu mau pilih apa? Nah, tak cari gambar buah-buahan dulu. Ada nggak ya gambar buah-buahan di sini? Kayaknya nggak ada nih ya. Kita picture. Suasananya hujan, teman-teman. Sekarang sedang hujan. Nggak ada gambar. Anggap aja gambar ini ya. Ini pilihan. Kamu pilih ini. Kamu suka mana Kak gitu ya. Oh ini nih benda padat ini ya. Anggap aja ini pelajaran. Nah, jadi gini. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah ketika kita mau ngambil gambar ya, masukkan gambar ya. Itu kita buka dulu gambarnya biar lebih mudah ya. Kita buka gambarnya, terus kemudian kita akan screenshot ini. Ya. Atau kalau kalian bisa itu di save as gitu ya. Jadi di save as. Di sini nggak ada save as ya ini ya. Ada ini. Save as ini. Jadi dibuka gambarnya terus kemudian di save as. Save as kemana? Nah, save as-nya ini nanti berupa apa? Oh, nggak bisa ini. Harusnya ini PNG. Kalau gitu gini aja. Langsung saja. Harusnya kalau ada save as PNG kita bisa gunakan. Kenapa? Karena gambar yang bisa dimasukkan ke dalam game itu gambar yang formatnya PNG yang transparan ya. Cara membuat gambar PNG seperti apa ya ini? Kita pilih start, terus kemudian kalau di Windows 10 itu ada namanya snip and sketch gitu ya. Kita pilih snip and sketch. Nah, ini kita apa yang namanya? Kita snip gitu ya, new. Terus kemudian nanti di sini akan kita crop, kita screenshot seperti itu. Nah, ini ya. Nah, ini ya, jadi seperti itu. Nanti akan muncul di sini. Nah, kita letakkan di mana gambar ini? Kita letakkan di tempat folder game itu berada. Di mana tadi ketika kita tekan file new ya. Wow, suasana hujan ya. Jadi kita tekan file new, otomatis tadi akan ada pertanyaan kalau game kita taruh di mana. Nah, sekarang ini ya, kita save ya ini ya. Save kita taruh di tempat game yang sebelumnya kita buat seperti itu ya. Yang sudah kita buat. Nah, ini kita kasih materi 1. Nah, kita simpan dengan format apa? Di sini ada JPEG-nya. Nah, kita pilih PNG. Terus kemudian kita taruh di folder yang game awal kali kita buat di mana. Misalnya saya membuatnya itu di UKK tim 89, terus kemudian namanya game baru kan tadi ya. Nah, ini ya game baru. Nah, di game baru klik, terus kemudian kita pilih IMG, terus kemudian kita pilih ini ada pictures. Nah, terus kemudian kita pilih save. Nah, sudah. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi sudah tersimpan tuh nanti gambarnya. Oke. Terus kemudian saya coba ini ya. Nah, ini ya. Jadi kita klik sini. Kita klik di sini terus kemudian nah, sekarang kita akan ini apa show picture. Halo Kak, kamu mau pilih makan apa? Enggak sih ini.
halo Kak, aku punya informasi buat kamu nih gitu ya. Aku punya informasi buat kamu nih gitu ya. Nah, itu ya. Terus kemudian kita di sini ada ini ya, di sini. Di sini kita juga bisa masukkan karakter kita kalau misalnya kita mau balas, iya apa dek, gitu, apa kak gitu ya bisa. Misalnya tadi aktor satu nih, apaan tuh? Eh, nggak usah aja deh ya. Jadi kalau intinya bisa kita saling membalas pesan seperti itu ya. Sekarang kita pilih nih so ada dua ini ya. Show picture. Nah ini show picture. Klik show picture terus kemudian nomor picture-nya kita buat satu aja sini, terus kemudian kita pilih materi satu. Nah ini gambarnya ya. Nah gambar ini besarnya seperti apa ya, sebesar tadi ya, kalau misalnya kita buka ini, nah sebesar ini gambarnya. Nah kalau game kita sebesar ini, maksudnya sebesar ini aja ya. Nah itu kalau misalnya gambarnya segede gini, ya otomatis akan hilang gambarnya. Kenapa? Karena game kita resolusinya cuma kotak kecil tadi loh ya. Nah itu ya. Maka ya nanti kita bisa merubah ukurannya seperti itu ya. Di ini materi, terus kemudian kita oke. Nah di sini ukurannya, misalnya ukurannya kita rubah menjadi, karena gambarnya terlalu besar, ukurannya kita rubah menjadi 70% ya. 100% juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah terus kemudian upper left kita ganti center. Terus kemudian di sini saya akan kasih ukurannya. Ukurannya itu ini pakemnya ini ya. Supaya gambarnya itu terletak di tengah. 408 dan kemudian 321 seperti itu. Terus kita pilih oke. Nah, itu ya. Untuk jadi gambar ini nanti akan muncul terus gitu ya. Kita bergerak mana aja muncul muncul terus. Supaya gambar ini bisa dihapus, itu caranya seperti ini. Nah, caranya adalah iris picture. Nah, tapi kalau iris picture ini nanti otomatis ada apa? Iris picture ini biasanya ada wait-nya. Tunggu 3 detik baru kemudian iris picture. Nah, saya nggak ingin seperti itu. Kita ingin seperti tadi ada pilihan yes or no. Jadi hapus seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Kita munculkan show choice. Nah, show choice di sini kita kasih yang namanya oke, sudah paham seperti itu ya. Nah, oke sudah paham. Nah, terus kemudian ini di sini ketika cancel itu di slow. Nah, ini ya, ini aja di slow ya. Atau choice 2, choice 1 ini ya. Nggak paham ini. Ini dihapus saja, jadi nggak ada. Nggak ada kata-kata oke sudah paham gitu aja ya. Nah, posisinya di mana? Di kanan. Defaultnya bentuknya 6 ini aja ya. Jadi bentuknya kayak ini macam-macamnya nih ya, choice 6 seperti itu. Oke sudah paham, diklik oke seperti itu. Oke sudah paham. Kalau gitu sudah selesai. Oke sudah paham. Nah, oke sudah paham. Ketika kita ngeklik oke sudah paham, itu apa yang terjadi? Nah, itu ya. Jadi ketika klik oke sudah paham, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang kita inginkan adalah ketika diklik oke sudah paham, when oke sudah paham klik, maka yang terjadi kita klik 2 kali, gambar itu akan terhapus. Yakni apa? Iris picture. Iris picture nomor berapa? 1. Seperti itu. Oke, gini aja. Seperti itu. Nah, nanti kalau mau dikasih teks lagi ya dikasih teks seperti itu ya. Oke ya. Terus kemudian misalnya ini. Nah, kita spasi ya ini ya, spasi untuk edit. Semuanya kalau untuk edit seperti ini di spasi. Ya. Silahkan masuk ke ke supermarket untuk bertemu dengan pemilik pasar ini gitu ya, seperti itu. Nah itu ya. Nah sudah tuh, jangan lupa berarti kita kalau sudah selesai percakapannya kita pindah ke sell switch supaya nanti dia itu nggak ngomongin terus. Atau kalau memang kita pengennya orang ini ngomong ini terus ya nggak apa-apa seperti itu ya. Jadi saya apply terus kemudian di oke. Nah kita coba ini ya. Nah
disuruh masuk ke sini. Nanti kita akan pilih sini. Nah, ini kita play dulu. Nah, nanti ini bisa kita kasih background musik juga ya. Nah, ini ya. Oke. Semoga suka dengan jerukku. Nah, belum muncul kan ya, karena kita letakkan di percakapan kedua. Nah, terima kasih sudah menonton. Nah, akan muncul kan? Nah, muncul. Halo Kak, ini buat kamu. Nah, seperti itu. Oke, sudah. Nah, kali ini terlalu paham, terlalu kecil ya, bisa dibesarkan. Berarti bisa diganti 100%. Nah, intinya adalah gambar itu, gambarnya ini, gambar kita itu batasannya ini. Nah, kalau lebih dari seperti ini, maka nanti akan kepotong ke sana. Sini akan hilang. Gitu. Nah, karena itu berarti ini harus dibesarkan lagi. Oke, sudah paham. Oke, silakan bertemu ke sana. Nah, seperti itu ya. Jadi gitu. Kita lihat sini lagi. Nah, ini ya. Jadi ini materinya seperti itu. Besarkan aja nanti ya. Oke, sekarang kita edit di sini. Ini gambarnya kita show picture-nya kita spasi, kita besarkan 100%. Jadi gambarnya besar. Nah, ya ingat ya ini ya. Ini pakemnya nih, biar di tengah dia. Oke. Terus kemudian kita akan aktifkan orangnya. Nah, ya. Orangnya aktif nih nanti. Ini kan namanya switch orang kedua. Nah, kita aktifkan orangnya. Diaktifkan dari sini bisa. Nah, ini ya, kita buat di sini klik 2 kali, terus kemudian kita pilih control switch. Nah, ingat ya control switch. Nah, ini kan tadi kan juga control switch. Control switch. Nah, ini kan orang kedua tuh ya. Ini orang kedua. Tadi orang kedua. Sekarang kita ganti pemilik toko gitu ya. Pemilik. Namanya bisa terserah. Sebenarnya nggak dinamai pun nggak masalah. Tapi ya nanti kita akan bingung. Ini eventnya itu nomor 2 itu event yang apa ya gitu. Makanya kita namai gitu ya. Pemilik Alfa Maret. Nah, itu ya. Aja. Apply. Ini maksimumnya juga bisa rubah gitu ya. Oke, kita klik OK dan kemudian kita pilih OK on ya. Nah, gitu ya. Control switch pemilik Alfamart on seperti itu. Nah, atau sebentar kita suruh buka pintunya aja, ini namanya pintu aja, ini ganti aja. Pintu Alfamart seperti itu ya, ini ya. Apply. Nah, gitu ya. Dan dia OK. Nah, pintunya OK. Nah, kita akan membuat di sini pintunya ya. Kita klik untuk membuat pintu itu kita harus masukkan map dulu lagi, load map di sini ya. Ini anaknya, ini anak market. Load map kita masuk ke ini dalam supermarket itu, misalnya ada nah ini item shop gitu ya, item aja ini ya, item shop. Oke, seperti ini. Nah, ini kalau kita membuat pintu ya, ini klik kanan, kita pilih quick event creation, terus kemudian kita pilih door gitu ya. Nah, kita sesuaikan tuh pintunya seperti ini. Kita bisa pilih klik 2 kali di pintunya, terus kemudian kita bisa pilih mana. Misalnya saya pilih yang ini. Nah, ya, biar nanti kelihatan lebih elegan. Ya, kita pilih. Jadi milihnya yang atas ya, bukan yang bawah sini. Jadi awalnya itu kalau misalnya ditutup ya seperti ini. Ya, tutup. Oke. Terus kemudian lokasinya di mana nih lokasinya? Lokasinya kita klik di sini. Terus kemudian di sini ada item shop. Nah, kita bisa klik di mana aja. Jadi dia ketika menyentuh pintu itu, pintunya akan membuka dan diarahkan kemana. Kita pilih item shop dan kemudian kita taruh di sebelah sini. Nah, itu ya tempat masuknya ini ya. Terus kemudian kita pilih OK. Nah, kita OK, terus kemudian di OK seperti itu ya. Nah, ini kalau kita klik 2 kali akan ada seperti ini. Nah, ini ya. Ini makanya ada shortcut untuk event pintu biar nanti kita nggak nulis seperti ini. Set movement route dan sebagainya, ini orangnya jalan sendiri masuk seperti itu ya. Biar nggak tiba-tiba ngilang gitu ya orangnya itu ya. Nah, ini kita pilih switch-nya. Jadi bukan orang kedua lagi ya.
Kalau orang kedua kan nanti dia akan muncul bersamaan dengan apa? Dengan orang kedua ini. Nah, kita inginnya dia muncul setelah orang kedua ini ngomong pintu gitu ya dia di supermarket. Maka yang kita aktifkan adalah pintu Alfamart ini. Nah, seperti itu. Maka pintu Alfamart akan buka gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi setelah kita kliknya, setelah dia nanti ini control switch on, maka dia on. Maka pintu ini akan on karena pintu ini sudah kita switchnya kita sudah centang seperti itu. Kita klik OK. Jadi seperti ini ya. Terus kemudian kita play lagi. Kita uji coba. Nah, seterusnya seperti itu. Jadi kita nanti bisa kasih pertanyaan-pertanyaan, terus kemudian ada peta dan sebagainya. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, selamat datang. Pasang. Oke. Loh, nggak ada ya. Iya, ini pun juga nggak ada pintunya. Kenapa? Karena memang urutannya harus ke sana dulu. Nah, sini. Oke, ya kan besar kan sudah besar. Oke, sudah paham. Berarti oke, sudah paham. Seperti itu ya. Oke. Begitu. Jadi gambar seperti ini itu bisa kita masukkan soal. Di sini tinggal kunci jawabannya. Jadi kita bisa tinggal screenshot soal, terus kemudian kita klik oke, saya sudah paham, seperti itu ya. Oke, jawabannya apa? Misalnya A, B, C, D, seperti itu. Screenshotnya soal. Jadi seperti itu. Ini menarik. Nah, sekarang tinggal kita masuk ke sini. Nah, ya kan? Jadi tadi kan makanya isinya di dalam event tadi itu kan ada movement. Nah, itu biar nanti ketika diklik terus kemudian dia jalan sendiri maju, seperti itu ya. Nah, keluarnya bagaimana? Keluarnya ya seperti ini. Keluarnya itu kita klik item shop terus kemudian kita taruh di sini ya. Jangan taruh depannya. Kalau taruh depannya ketika dia masuk otomatis nyentuh di sini, nanti dia akan keluar sendiri. Nah, taruh di sebelah sini. Di event kita taruh sebelah sini. Terus kemudian kita pilih transfer atau kita klik kanan. Kita pilih quick event creation, kita pilih transfer. Transfer kemana? Transfer ke lokasinya. Kita pilih di market di depannya, depan pintu sini. Anggap aja di sini nih. Di sini nih. Nah, di sini ya. Keluarnya di sini ya. Di sini aja deh. Nah, keluarnya depan. Oke, menghadap kemana? Menghadap ke ini return, menghadap ke bawah, down ya. Dia menghadap ke bawah. Oke, seperti itu. Nah, ya. Nah, sekarang jadi intinya seperti itu ya. Jadi buat event, dalam eventnya itu dicentang switchnya seperti itu. Terus seperti itu sampai nanti kita ketemu orang yang terakhir sebagai event terakhir, nanti bisa ditunjukkan oke, kamu berhasil menyelesaikan game ini gitu ya. Jadi itu ya soal-soalnya. Nah, bagaimana kita memasukkan password supaya nanti dia itu bisa berinteraksi dengan kita gitu ya. Nah, caranya seperti ini. Misalnya ya, sebelum dia masuk ke dalam pintu ini, kita itu nanti akan kita password pintu ini biar nanti dia masukkan password dulu sebelum masuk pintu gitu ya. Caranya gimana? Kita klik sebelah sini, kita hadang dia gitu ya. Kita hadang dia atau taruh pintu sebenarnya juga bisa, tapi kalau kalian baru belajar kita buat dulu dari awal aja ini ya. Kalau sudah perlu nanti dipasang di pintunya passwordnya ini ya. Ini saya pasang di sini aja passwordnya. Kita klik 2 kali terus kemudian kita buat namanya input number gitu ya. Di sini ini kita biarkan semuanya fix seperti ini ya. Dan kita nggak akan kita kasih dan nggak usah di switch ya, karena dia akan selalu muncul gitu ya, selalu muncul. Nah, di sini kita akan pilih sini, kita kasih teks, masukkan kode password kunci untuk memasuki pintu ini, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Oh iya, ini bukan action button ya, tapi kita pilih player touch. Kenapa? Biar nanti ketika dia lewat di depan pintu itu, sebelum dia bersentuhan dengan pintu,
dia menyentuh lantai itu dan kemudian muncullah percakapan ini, seperti itu ya. Masukkan kunci untuk memasuki pintu ini, gitu ya. Nah, masukkan kuncinya apa? Klik 2 kali, kita pilih input number. Berapa numbernya? Nah, ini variabel ya. Input number kita kasih namanya, variabelnya ini namanya variasi. Bukan switch ya, tapi variasi. Ini namanya, kita namai dengan password. Password pertama gitu ya. Terus di apply. Nah, kita namai event ini dengan password 1, variabelnya itu. Berapa angka yang akan dimasukkan gitu ya. Misalnya di sini ada 4 angka, kita pilih OK seperti itu. Nah, setelah itu kita akan buka passwordnya apa nih. Nah, kita kasih klik 2 kali ya, klik 2 kali, kita pilih namanya conditional branch. Jadi conditional branch itu kondisi dari suatu cabang gitu ya. Nah, ini ya. Kita pilih apa? Kita pilih variabel seperti itu. Nah, ini ya. Variabelnya ya cuma satunya aja, password kan. Nah, ini ya, variabel konstan. Variabel ini variabelnya adalah konstan, secara konstan kita masukkan passwordnya. Passwordnya itu misalnya 888 8888 gitu ya. Mudahnya gitu ya. Kan 4 kali tadi ya. Terus kemudian kita centang create else branch. Jadi kita buat persyaratan cabangnya. Nah, jika passwordnya benar, maka yang terjadi adalah apa? Jika passwordnya salah, yang terjadi itu apa? Maka kita centang ini gitu ya. Terus kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Jadi jika if password ini itu benar 8, maka yang terjadi adalah ini gitu ya. Nah, if password kita klik, jika benar, maka yang terjadi adalah show text selamat kamu benar gitu ya, silahkan masuk. Nah gitu ya, kita oke gitu. Nah kalau salah silahkan hubungi nomor berikut. Nah, anggap aja gitu ya. Kemudian silahkan hubungi nomor berikut untuk mendapatkan misi dan passwordnya. Nah seperti itu. Nah di oke. Jadi seperti itu ya. Nah ini kalau sudah benar gitu ya. Kalau sudah benar berarti nanti passwordnya hilang gitu ya. Bisa juga seperti itu. Kalau sudah benar ya sudah, ini bisa masuk, nanti bisa dilanjutkan. Tapi kalau enggak berarti diulang lagi. Nah kalau sudah benar kita hilangkan passwordnya ini. Kita hilangkan apa? Eventnya ini gitu ya. Kita hilangkan event ini. Dengan cara apa? Dengan cara shell switch seperti itu. Nah, biar eventnya hilang. Kita tambahkan di mana ya, ini di sini. Jadi setelah teks selamat kamu benar gitu ya. Terus kemudian kita pilih control shell switch seperti itu. Kita pilih A. Nah, terus kemudian kita buat new event ya, new event aja ya, karena memang sini kan nggak ada pengaturan, jadi kita pilih new event. Terus kemudian kita pilih shell switch A on, berarti di sini kosong, event kosong, nggak ada event. Apply. Oke seperti itu ya. Nah di sini ya kita akan coba ini ya, bisa ndak ini ya dimasukkan password seperti itu. Oke, kita play test. Nah yes seperti itu. Sudah berapa jam ya? Oh 45 menit. Ya. Nah ini terus kemudian, nah selamat datang pisang. Nah terima kasih. Nah akan muncul ini, kita suruh paham. Oke, masuk ke semua dengan, nah muncul tuh itu. Nah kita kan mau ke sini ya, kita klik ini ya, mau klik ini. Nah nggak bisa masukkan kunci untuk
masukkan ini, masuki pintu ini. Nah itu ya, misalnya salah nih. Salah slot. Nah salah hubungi. Nah oke, lagi ke sini. Nah otomatis nggak bisa masuk dia ya. Nah caranya gimana? Caranya ya masukkan misalnya tadi berapa ya, 888 8 8 8 dicentang. Nah selamat, kau benar, silakan masuk. Oke, sudah nggak ada lagi passwordnya ya kan, kita bisa masuk. Oh seperti itu ya, intinya gitu. Jadi intinya adalah kita akan membuat event secara berurutan ya, event itu secara berurutan. Dari ini disuruh ke sana untuk, terus kemudian juga diberikan materi ya tadi. Jadi kita sudah belajar self switch, terus kemudian switch event, dan juga masukkan gambar serta memasukkan password juga pintu tadi. Oke ya. Oke, selamat belajar dan membuat game, semoga berhasil ya. Di nanti kalian bisa di sini ada, nah ini bisa dikasih event, dibuat tulisan kemana, ada dikasih keterangan. Jadi eventnya biar nanti anak-anak seru seperti apa ya, dikasih banyak pertanyaan sebelah sini orang-orangnya. Jadi seperti itu terus. Nah itu ya, sampai em, menarik gitu ya, dibuat semenarik mungkin ya. Oke, itu saja yang bisa saya berikan dan selamat mencoba.